A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika di hari Jum'ah 3 hari sebelum Rasulullah meninggal, beliau mengalami humma syadid. Beliau mengalami dingin, demam yang sangat luar biasa, sehingga beliau tak mampu untuk berdiri. Tak kala di waktu subuh itulah Bilal masuk ke dalam masjidnya Allah. Beliau mau mengumandangkan azan. Beliau menoleh ke kanan dan ke kiri mencari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kekasihnya, Habibullah, kekasihnya Allah. Sebab Bilal setiap azan beliau senantiasa memandang wajahnya Habibuna Muhammad. Tapi di hari itu, di subuh itu, Rasulullah belum ada di masjidnya Allah. Terlebih Abu Bakar As-Siddiq yang sudah pernah menanyakan keadaan Rasulullah tak kala turun ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. 90 hari sebelum meninggalnya Rasulullah, Abu Bakar sudah bertanya bahwasanya Rasulullah akan meninggal. Benarkah ya Rasulullah ayat ini telah turun? Benar Abu Bakar, ayat ini telah turun. Abu Bakar menangis. Beliau merangkul Rasulullah. Di dalam tangisan itu beliau bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau ayat ini telah turun, sempurna agama Islam, maka yang membawa wahyu tidak akan turun lagi. Yang menerima wahyu akan kembali kepada yang menciptakannya. Idza tamma syai' bada'a naqsu. Kalau sesuatu itu sudah sempurna ya Rasulullah, yang tersisa adalah kekurangannya. Engkau akan kembali kepada Allah. Maka Abu Bakar pun merangkul Rasulullah, menangis di dadanya Rasulullah. Ketika bulan Rabiul Awal, 17 hari Rasulullah sebelum meninggal, mulai ada tanda-tanda beliau melemah badannya. Terlebih 3 hari setelah Rasulullah akan meninggal, beliau mengalami humma syadid, demam yang sangat. Maka ketika Abu Bakar melihat di dalam masjid tidak ada Rasulullah, Abu Bakar tak tahan menahan air matanya. Beliau menunduk terus, menangis, karena tidak biasanya Rasulullah belum ada di dalam masjidnya Allah. Di hari ini Rasulullah belum ada di dalam masjidnya Allah, sampai Bilal menangis di dalam azannya. Terlebih tak kala beliau membaca asyhadu alla asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Bilal menangis sesenggukan. Sampai waktu iqamah Rasulullah belum keluar, maka Abu Bakar berkata kepada Ja'far bin Abi Thalib, ya Ja'far, iti Rasulullah. Ja'far, datangilah Rasulullah, kami belum sholat. Sampaikan sama beliau kami menunggu. Tak kala Bilal Ja'far sampai di dalam rumah Rasulullah, Rasulullah minta diangkat, minta dipapah dengan 2 sahabat Rasulullah. Tak kala Rasulullah masuk ke dalam masjid, serempak seluruh sahabat Rasulullah menoleh ke pintu di mana Rasulullah masuk. Semuanya merintih, semuanya meneteskan air mata melihat keadaan nabinya, orang yang sangat dicintainya, orang yang sangat dikaguminya, dalam kondisi melemah. Maka beliau mengatakan, Bilal, ya Abu Bakar, taqaddam ta'ummuna, kau imami kami ya Abu Bakar. Abu Bakar, ya Rasulullah, bagaimana aku akan mengimami engkau sementara engkau masih ada ya Rasulullah. Menangis Abu Bakar. Tak kala selesai sholat, tiba-tiba Rasulullah minta diberdirikan. Yang Rasulullah sudah tak mampu lagi, gemetar badannya, beliau diminta diberdirikan. Tiba-tiba satu-satu sahabat Rasulullah ditatapnya. Orang yang pernah membela Rasulullah, yang hartanya diberikan untuk perjuangan Rasulullah, yang jiwanya rela mati demi Rasulullah, demi agama Allah, demi perintahnya Allah, yang ikhlas seluruh harta dan jiwa raganya diperjuangkan untuk Allah dan Rasulnya. Satu persatu sahabat Rasulullah ditatap oleh Rasulullah,
Tetapi semua sahabat tak mampu menatap wajahnya Rasulullah. Mereka semuanya menangis di hadapan Rasulullah. Tiba-tiba dengan suara parau beliau berkata, "Faya ma'asyiral muslimin," wahai saudaraku sesama muslim, "inni kuntu lakum nabiyyan wa nasiyan wa da'iyan ilallah." Aku bagi kalian adalah seorang nabi, orang yang suka memberikan nasihat. Aku yang mengajak kalian untuk mengenal kepada Allah. Wa kuntu lakum kal abir rahim. Aku bagi kalian adalah ayah yang sangat menyayangi kalian. Wa kal akhil musyfiq. Aku bagi kalian bagaikan saudara kembar yang saling mencintai. Tiba-tiba Nabi bertanya kepada sahabatnya, "Man kanat lahu indi madlamah." Kalaulah aku pernah punya salah kepada kalian, kata Rasulullah, kalau aku pernah berbuat zalim kepada kalian, falyagum, berdiri di antara kalian, berdiri kalian, falyaqtassa minni qabla al-qisas yaumal qiyamah. Balaslah aku saat ini, tapi ku mohon jangan kau nuntut aku nanti di hadapan Allah. Sahabat Rasulullah makin menangis karena Rasulullah mau minta maaf. Rasulullah tidak pernah punya salah kepada sahabatnya, lembut, tutur katanya bagaikan mutiara, akhlaknya adalah akhlak yang dipuji oleh Allah. Tetapi beliau meminta maaf kepada sahabat-sahabatnya. Tiba-tiba diulang lagi oleh Rasulullah, "Ada ndak di antara kalian yang pernah aku zalimi? Berdiri kalian, balas aku hari ini, tapi jangan kau tuntut nanti aku di hadapan Allah. Fadihatud dunya ahwanu min fadihatil akhirah." Malu di dunia ini, mengakui kesalahan di dunia ini lebih ringan nanti urusannya dibanding nanti dipermalukan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai 3 kali Rasulullah mengulang. Tiba-tiba ada seorang hitam, dia berdiri. "Ya Rasul, entah sengaja ataukah tidak, tetapi kata-kata itu kau ulangi ya Rasulullah. Kau mengulangnya 3 kali seakan-akan perintah dari engkau. Kalau ada di antara kami pernah sampai dolimi, maka ya Rasulullah entah sengaja ataukah tidak, di waktu perang Badar ya Rasulullah, cemeti engkau menyentuh badanku ya Rasul. Cemeti engkau menyentuh badanku ya Rasul." Langsung Rasulullah memerintahkan Bilal, "Ya Bilal, khud qadibi fi baiti Fatimah." Wahai Bilal, ambilkan cemetiku di rumahnya Fatimah. Bilal tanpa sadar karena cintanya kepada Rasulullah, beliau jambak rambutnya sendiri sambil berkata, "Man yatibu qalbu ayyaqtassa minka ya Rasul." Siapa yang tega akan mencambuk engkau ya Rasulullah? Siapa orangnya? Tanpa sadar Bilal menjambak rambutnya sendiri sambil berdiri. Tiba-tiba sampai di pintu Fatimah, beliau ketuk dengan lembut. Beliau bertanya, "Ada apa wahai Bilal?" Kata Fatimah yang lemah lembut, "Qadibu Rasulillah," cemetinya Rasulullah. "Ada apa dengan cemeti Rasulullah?" Rasulullah akan dikisos. Fatimah yang terkenal lembut langsung berteriak, "Manilladzi yatibu qalbuh ayyaqtassa min Rasulillah." Siapa Bilal yang hatinya tega akan mencambuk Rasulullah? Tiba-tiba ketika Bilal masuk ke masjid, di tangannya ada cemeti. Seluruh sahabat menangis melihat Rasulullah akan dipukul. Tetapi Rasulullah tetap memerintahkan cemeti diberikan kepada Ukasha bin Mahsan. Saat itulah Ukasha berjalan mendatangi Rasulullah. Tiba-tiba dihadang oleh Abu Bakar, dihadang oleh Umar. Nabi berkata, "Uqudah ya Abu Bakar wa Umar, fa inna Allah ya'rifu makanakuma." Allah ngerti kedudukan kamu. Kau tak akan mampu membela aku di hadapan Allah. Kau tak akan mampu membela aku di hadapan Allah atas kesalahanku. Duduk kau, Allah mengetahui kedudukanmu. Tak kala berjalan dihadang oleh Sayyidina Ali. Tiba-tiba setelah di hadapan Rasulullah, Ukasha berada di hadapan Rasulullah. Tiba-tiba cucu Rasulullah yang masih berumur 6 tahun, seorang anak kecil, dia
dia lari, yaitu Sayyidina Al-Hasan dan Husain, langsung memegangi kedua kakinya Ukasha. Sebelah kanannya Sayyidina Al-Husain, sebelah kirinya Sayyidina Al-Hasan, duanya memegangi. Beliau berkata, ya Ukasha, alasta ta'rifuna? Hai Ukasha, kau pasti mengenal aku. Ana sibtu Rasulillah, aku cucunya Rasulullah. Kalau kau memukul aku, sama dengan memukul datukku Rasulullah. Pukul aku, tapi jangan kau pukul datukku Rasulullah. Tiba-tiba Nabi berkata, ya qurrata'ain, uqda ya qurrata'ain, fa innallaha ya'rifu makanakuma. Duduk kau cucuku, penenang jiwaku, Allah mengetahui kedudukan kamu. Tak kala sudah di hadapan Rasulullah, Ukasha berkata, ya Rasulullah, lamma dharabtani wa ana arin an saubi. Rasul, saat cemeti engkau menyentuh badanku ya Rasul, aku tidak memakai baju ya Rasulullah. Saat itulah sahabat Rasulullah serempak satu masjid berteriak, fasahal muslimuna bil buka. Beliau berteriak, wah Ukasha, aduh Ukasha, tega niat kau, Rasulullah akan membuka bajunya gara-gara engkau. Tiba-tiba Rasulullah membuka bajunya yang seumur hidup dada Rasulullah tidak pernah dibuka di hadapan orang lain. Seumur hidup Rasulullah tidak pernah membuka bajunya di hadapan manusia, bahkan dengan istrinya sekalipun. Ketika beliau berhubungan suami istri, beliau menutup dengan selimut. Tapi di hari ini Ukasha menuntut haknya. Hari ini Ukasha menuntut haknya, ya Rasul. Saat itu aku tak memakai baju. Fakasafa Rasul sallallahu alaihi wasallam saubahu. Tiba-tiba Rasulullah membuka bajunya. Semua menangis, ya Rasul. Menangis semua melihat jasadnya Rasulullah yang tak pernah dibuka. Di hari itulah Rasulullah membuka bajunya. Terlihat dada Rasulullah yang bersih, tak pernah tersentuh matahari. Ketika Rasulullah mengeluarkan cahaya, tak kala Rasulullah sudah terbuka dadanya, tiba-tiba Ukasha meletakkan cemetinya. Kemudian dia menyobek bajunya sendiri. Kemudian dia masukkan tangannya ke sela-sela lengannya Rasulullah. Dadanya ditempelkan dengan dadanya Rasulullah. Dia menangis di hadapan Rasulullah. Air matanya menetes di hadapan Rasulullah. Di dada Rasulullah Ukasha berkata, fidaka ruhi, aku rela mati demi engkau ya Rasul. Aku rela mati demi engkau ya Rasul. Fidaka ruhi, ruhku sebagai tebusannya ya Rasul. Fa'altuhu raja'an ayyamusa jismi bijismika syarif. Aku melakukan ini ya Rasul semata-mata kepingin kulitku yang hina ini bisa menempel langsung dengan kulitmu yang mulia. Siapa tahu dengan ini aku tak disentuh oleh api neraka. Allah jaga diriku daripada api neraka. Karena cintanya kepada Rasulullah dia lakukan itu. Maka dirangkullah ia oleh Rasulullah, dikecupnya oleh Rasulullah. Inilah kenikmatan sahabat yang pernah dadanya menempel langsung dengan dadanya Rasulullah, yang jarang dinikmati oleh umatnya Nabi Muhammad SAW. Nabi bersabda, man arada yanzura ila ahlil jannah falyanzur ila hadas sakhas. Siapa orang yang ingin melihat ahli surga, lihatlah pemuda ini, kata Rasulullah. Lihatlah Ukasha ini. Serentak suruh sahabat berdiri, dia merangkul Ukasha. Lihatlah Rasulullah untuk meminta maaf kepada orang lain sampai rela membuka bajunya. Beliau seorang presiden, beliau seorang jenderal, beliau seorang Sayyidul Anbiya wal Mursalin, beliau seorang suami, beliau seorang ayah, rela meminta maaf kepada orang yang lebih rendah daripada dirinya. Itu yang harus kita lakukan. Jangan ada sedikit pun kesombongan di antara kita.